Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan matematika bersama Ibu Aisyah Didah. Pada kali ini kita akan mempelajari kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Kaidah pencacahan merupakan sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Disebut sebagai pencacahan sebab hasilnya berwujud suatu bilangan cacah. Hal mendasar yang harus dipahami dalam mempelajari kaidah pencacahan yaitu aturan pengisian tempat, aturan perkalian, aturan penjumlahan, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Pada pertemuan ini, pembelajaran kita akan kita fokuskan pada aturan pengisian tempat, aturan perkalian, aturan penjumlahan, dan faktorial. Sekarang mari kita lihat yang pertama, aturan pengisian tempat. Perhatikan contoh berikut. Tuti memiliki 2 kaos dengan warna putih dan merah, dan juga memiliki 3 celana panjang yang berwarna biru, merah, dan hijau. Tentukan beberapa kemungkinan Tuti akan menggunakan kaos dan juga celana panjang. Untuk menentukan berbagai kemungkinan, Tuti menggunakan kaos dan celana panjang yang dimiliki, bisa menggunakan pohon faktor seperti dalam gambar berikut. 2 kaos yang dimiliki, masing-masing dipasangkan dengan 3 celana panjang yang tersedia. Sehingga nanti akan diperoleh himpunan pasangan terurut kaos putih, celana biru, kaos putih, celana merah, kaos putih, celana hijau. Kaos merah, celana biru, kaos merah, celana merah, dan kaos merah, celana hijau. Dari sini bisa kita simpulkan banyaknya cara Tuti memakai kaos dan juga celana panjang ada sebanyak 6 cara. Diperoleh dari 2 banyak cara menggunakan kaos kali 3 kali banyak cara menggunakan celana panjang. 2. Aturan perkalian. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua dapat terjadi dalam N cara, maka pasangan kejadian dapat diformulasikan menggunakan aturan perkalian M kali N cara. Prinsip ini dapat digeneralisasikan untuk memasukkan banyak kejadian yang dapat terjadi dalam N1, N2, N3, sampai NK cara. Banyaknya kejadian dapat terjadi dalam N1, N2, N3, sampai NK cara. Perhatikan contoh berikut. 1. Kiki mempunyai 3 celana berwarna hitam, biru, dan merah, serta mempunyai 4 kaos berwarna biru, merah, kuning, dan merah muda. Berapa banyak pasang cara Kiki memilih celana dan baju? N1, kejadian 1, menggunakan celana ada 3 cara. N2, kejadian kedua, memilih kaos ada 4 cara. Maka banyak pasang cara Kiki memilih celana dan baju N1 kali N2. 3 kali 4. Diperoleh 12 cara. Contoh 2. Berapa banyaknya cara atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri atas ketua, sekretaris, serta bendahara dari total 8 orang siswa? Penyelesaiannya, misal ada 3 tempat untuk mengisi posisi ketua, sekretaris, dan bendahara yang kita visualkan seperti di bawah ini. Ada 3 kolom masing-masing untuk kolom ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari 8 siswa itu, seluruhnya berhak dipilih untuk menjadi ketua, sehingga terdapat 8 cara untuk mengisi posisi ketua. Sebab 1 orang telah menjadi ketua, maka tinggal 7 orang yang berhak untuk dipilih menjadi sekretaris, sehingga terdapat 7 cara untuk mengisi posisi sekretaris. Sebab 1 orang telah terpilih menjadi ketua serta 1 orang sudah menjadi sekretaris, maka tinggal 6 orang yang berhak untuk dipilih menjadi bendahara,
sehingga terdapat 6 cara untuk mengisi bendahara. Ilustrasi seperti tabel di bawah ini. Untuk ketua ada 8 cara, untuk sekretaris ada 7 cara, untuk bendahara ada 6 cara. Maka banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS dari 8 orang yang ada adalah 8 kali 7 kali 6, sama dengan 336 cara. Berikutnya aturan penjumlahan. Sebagai contoh, ada sebuah kejadian yang bisa terjadi dalam n cara yang berlainan atau saling asing, di mana dalam cara pertama ada P1 kemungkinan hasil yang berbeda. Pada cara kedua ada P2 kemungkinan hasil yang berbeda. Pada cara ketiga ada P3 kemungkinan hasil yang berbeda. Serta demikian selanjutnya hingga cara ke-n ada Pn kemungkinan hasil yang berbeda. Sehingga total banyak kemungkinan kejadian dalam peristiwa tersebut yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah titik-titik ditambah Pn dengan cara berbeda. Perhatikan contoh berikut. Putra seorang pelajar SMK swasta di Purwokerto. Putra memiliki 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah. Antara lain sepeda, tersedia sepeda mini dan sepeda gunung. Sepeda motor, ada Yamaha, Honda, dan Suzuki. Serta mobil, ada sedan, kijang, dan pick-up. Pertanyaannya, berapa banyak cara Putra untuk berangkat dari rumah ke sekolah? Alat transportasi yang dipakai oleh Putra dari rumah ke sekolah hanyalah salah satu saja, yakni sepeda atau sepeda motor atau mobil. Tidak mungkin Putra mengendarai lebih dari satu kendaraan dalam waktu bersamaan. Banyaknya cara Putra berangkat dari rumah ke sekolah merupakan banyak cara mengendarai sepeda, ditambah banyak cara mengendarai sepeda motor, ditambah banyak cara mengendarai mobil. Maka diperoleh 2 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 8 cara. Berikutnya yang kita pelajari dalam kaidah pencacahan adalah faktorial. Dalam matematika, faktorial dari bilangan asli n adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial ditulis sebagai n diakhiri tanda seru dan disebut n faktorial. Formulasi bentuk faktorial dituliskan n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang n2 sampai n kurang n tambah 1. Di mana untuk 0 faktorial itu sama dengan 1 faktorial sama dengan 1. Sehingga 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Perhatikan contoh berikut. 1. Tentukan nilai dari 5 faktorial. Maka kita tuliskan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. 2. Tentukan nilai dari 2 faktorial ditambah 3 faktorial. Maka kita faktorisasikan, 2 faktorial itu 2 kali 1, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Sehingga 2 faktorial ditambah 3 faktorial sama dengan 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 2 kali 6, sama dengan 12. Sekarang silakan kerjakan latihan soal berikut. 1. Faisal memiliki 4 baju yang berbeda warna, yaitu coklat motif kotak, hijau, biru, dan abu-abu. Dia juga mempunyai 3 celana panjang yang warnanya berbeda, yaitu coklat, biru, dan hitam, seperti pada gambar yang tersedia. Tentukan banyaknya setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan Faisal. 2. Diagram di bawah ini menunjukkan alur atau pilihan jalan untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Amir berada di kota A dan berencana bepergian ke kota C melalui kota B. Berapa banyak jalan berbeda yang dapat dilalui oleh Amir?
3. Pada suatu kelas akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari satu ketua kelas dan satu sekretaris. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk jika ada 5 calon ketua kelas dan 6 calon sekretaris? 4. Dalam ruang tunggu suatu apotek terdapat 4 kursi. Ahmad, Umar, Ali, dan Said sedang berada di ruang tunggu apotek tersebut. Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut? 5. Ardi dan Nugroho di kota yang berbeda ingin menuju ke kota yang sama. Ardi berangkat dari kota A ke kota C dalam 4 cara, sedangkan Nugroho berangkat dari kota B ke kota C dalam 3 cara. Dalam berapa cara mereka bertemu di kota C? 6. Di dalam kantong terdapat 10 kelereng berwarna merah, 7 kelereng berwarna hijau, 5 kelereng berwarna kuning, dan 3 kelereng berwarna biru. Berapakah banyaknya kemungkinan untuk mengambil satu kelereng berwarna merah, atau hijau, atau kuning, atau biru? Silakan tuliskan jawabanmu di buku masing-masing. Jika mengalami kesulitan, kamu dapat memutar kembali videonya secara seksama atau tanyakan kepada gurumu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.